Begitu saya duduk, saya udah bilang thanks God, baik banget Tuhan atur. Begitu saya lihat di sebelah, ada satu ibu-ibu kelihatan lah berkelas, main HP terus. Terus saya lihat sepertinya sombong, saya biarin aja. Tuhan bilang bicara sama dia. Saya bilang, dia orang sepertinya nggak mau ladenin saya, dia juga nggak mau. Terus Tuhan bilang bicara sama dia. Terus saya cerita tentang di Bangka banyak makanan kuliner. Dia langsung nyambung. Iya, dia bilang ada satu otak-otak apung di Belinyu enak. Saya bilang saya asal orang Belinyu. Oh ya, otak-otak apung itu enak ya. Jadi saya cerita tentang kesaksian hidup saya, gereja, cucu saya Tuhan kasih, Ruth gimana Tuhan udah kasih nama segala macam. Dia termenung-menung dan dia happy. Terus dia ceritalah tentang dia. Terus udah gitu saya ngiduplah di rumah sakit ini di lantai 8. Andreas ragu-ragu mau temenin saya. Sampai Leo dari Singapura tanya perlu nggak dia pulang hari mau supaya bisa temenin sendiri ya. Nggak usah. Saya bilang kamu mendingan temenin cucu kamu karena nggak ada Ronald di rumah, nggak ada Leo dan si suster kebetulan hanya satu. Besoknya baru datang lagi karena itu kan lebaran kan cucu dulu lah ya. Saya bilang, dia bilang benar kamu ini saya bisa kok, saya nggak apa-apa. Terus dia mungkin pemikiran juga di Bangka 4 hari 5 hari juga gini, nggak apa-apa. Ini Tuhan izinkan ini kenapa? Begitu saya tidur bisa tidur enak loh. Tidur jam 3.15 begitu saya kebangun. Pagi ya itu ya? Iya. Loh, infus saya nggak jalan. Kosong. Saya pencet. Terus suster A datang. Ya, suster A datang. Dia pasangin. Dia minta maaf sama saya. Karena berapa lama? Udah habis kan saya nggak tahu, Pastor. Saya bilang, Sus, ini bahaya loh. Nggak gini-gini loh. Saya sekarang baru ngerti kalau ada Andes nggak mungkin terjadi karena kepo. Dia pasti lihat gitu loh. Terus dia bilang minta maaf. Terus dia ganti. Saya pikir ya udah. Ganti baru 5 menit. Nggak jalan lagi? Nggak jalan. Saya bel lagi. Si B, suster B yang datang. Begitu saya gerakin saya punya tangan. Dia netes jadi suster B ini nggak pegang juga enggak, lihat juga enggak, tuh udah jalan, pergi. Anggap remeh lah gitu. Iya, pergi. 5 menit lah, 10 menit nggak ada. Loh, saya lihat saya belum tidur. Begitu lihat, mati lagi. Saya bel lagi. Begitu bel, ini suster yang A ini datang. Saya bilang, Sus gimana sih? Saya bilang, saya marah. Itu yang B, lihat pun juga enggak loh, pegang juga enggak loh, langsung pergi. Saya bilang, karena itu kenapa bisa sampai semua tahu, karena saya marah. Ini teledor. Terus dia bilang, Sus, kalau gitu suster panggil satu alat di tempat infusnya punya tiang, jadi colok di dinding. Kalau misalnya infusnya nggak jalan, dia bisa bunyi. Bisa kirim signal. Kirim sinyal ke suster katanya. Saya bilang baik, pasti bagus lah. Jadi dia colok di situ. Udah gitu ya, saya bisa tidur enak loh. Enak aja tidur sampai jam 6. Begitu jam 6 bangun, kebelet, kepengen kencing banget. Bel, suster nggak datang. Terus bel kok 2 kali, suster nggak datang. Akhirnya itu ya kabelnya saya paksain cabut, akhirnya cabut. Udah kebelet. Iya kebelet. Saya cabut, terus sama tiangnya saya pergi ke WC kencing. Begitu kencing, ini suster B baru nongol. Ibu kenapa ya? Udah ya. Lihat kencing, pintu WC saya ditutup. Saya bilang, Sus, buka pintunya. Saya bilang, karena saya nggak ada orang jaga. Saya mau buka. Terus dia buka. Udah buka,
pergi tanpa pegang infus saya ini atau apa. Bukannya menolong sebagai seorang suster pekerjaannya itu. Langsung pergi. Cuek lah ya. Iya, saya sedih. Waktu jam 3 lewat itu Tuhan udah bicara sama saya. Sepertinya lihat Tuhan Yesus itu di kayu salib menderita. Tuhan Yesus bilang, Nelly, ini gak seberapa. Lihat saya di kayu salib. Menyelamatkan kalian semua. Saya bilang, ini segelintir. Saya hanya kasih supaya kamu tahu rencana Tuhan yang terbaik buat saya ini, supaya ada kesaksian. Nah, tapi saya buang karena saya sakit. Kenapa harus begini gitu loh. Jam 6 kira-kira seperempat, itu suster B datang mau mandiin saya. Karena saya udah harus jalankan operasi. Begitu dia bilang mandiin saya, langsung emosi saya belum rendah marah. Saya bilang, nggak usah. Dia bilang, Bu, maaf Bu. Dia bilang, kenapa sih minta maaf kalau saya ada salah. Saya bilang, nggak usah, saya bisa susul yang lain. Aduh, lagi marah. Karena 2 kali yang sebelumnya itu dia tidak melakukan tugasnya dengan baik. Jadi marah banget. Akhirnya sebentar kepala suster di bagian lantai 8 ini ada pakai baju coklat. Dia datang masuk. Selamat pagi Bu, apa yang saya bisa bantu? Terus saya masih mukanya marah sih, kesel. Lagi dia ngomong, ini suster B agak jongkok di bawah. Pegang saya punya infus sama yang di sini punya. Cari perhatian lah. Jadi belagak nempel-nempel, buka nempel. Saya dengar suaranya. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Sambil dia iniin. Iya. 2-3 kali Tuhan Yesus tolong. Terus langsung saya bilang, Sus, yang kepala susternya yang pakai baju coklat ini, boleh nggak suster keluar? Kata saya bilang. Akhirnya suster ini sepertinya bengang-bengong, terus pergi keluar juga karena saya minta dia keluar. Tinggal si Nelly sama suster B. Begitu dia pergi, saya tanya, kenapa? Begitu kenapa? Dia langsung berteriak-teriak nangis. Bahwa dia itu udah mau bunuh diri di lantai 8 semalam. Dia sudah mencoba bunuh diri ya. Anaknya 3, 1 kuliah, 1 SMA 2, yang 1 8 tahun. Jadi waktu dia mau bunuh diri, itu yang 8 tahun telepon. Bunyi, jadi ceritanya dia nggak jadi turun ngurusin saya. Terus mau ke atas lagi bunuh diri, anak yang kecil tadi telepon, dia turun lagi. Jadi dia nggak tega. Dia cerita tentang suaminya nggak tanggung jawab, nggak pernah kasih nafkah atau segala macam. Terus saya suruh dia dibawa ranjang saya suruh dia seperti berlutut. Saya berdoa pakai bahasa roh. Wah, kuasanya luar biasa. Tuhan bebaskan dia. Ini segala macam saya doa. Terus saya tanya dia, sesudah itu, kamu tahu Tuhan nggak suka kalau misalnya bunuh diri. Dia bilang dia tahu. Dia nangisnya meraung-raung. Dia bilang, iya saya tahu gini-gini. Akhirnya doa. Dia bilang, Bu, saya rasanya lebih tenang loh. Tadinya nanti malam tanggal 9 ya mau lagi. Udah nggak tahan Bu, saya udah nggak tahan katanya. Akhirnya saya ngomong, udah ngomong banyak, kan dia juga suster kan dipanggil-panggil, jadi saya mengerti lah. Saya bilang, oke. Dia bilang, tapi satu hal, saya harus kerja di mana? Dia udah tahu pasti dia itu akan dipecat karena kepala bagiannya udah tahu. Dia bilang, saya gimana? Anak saya mau makan apa? Dia nangis sama. Saya bilang, kamu tenang aja. Tuhan akan mengubah semua kehidupan kamu mulai ini hari. Oh, terima kasih. Begitu dia udah keluar, saya minta tolong suster A, C sama kepala susternya masuk.
Saya bel, mereka bertiga datang. Saya bilang kepala susternya, bilang sorry, kejadian semua ini bukan suster B yang salah saya. Karena saya terlalu emosi, marah-marah. Sedangkan kehidupan orang itu, setiap orang itu pasti ada masalah keluarga, masalah ini, masalah itu. Terus kira-kira setengah jam, jadi dokter yang operasi saya ini, dokter Hadri datang bersama suster yang jaga 24 jam, perempuan datang. Terus dokter periksa, dia bilang bagus, ini perfect, katanya boleh pulang. Terus saya mengucap syukur. Terus udah gitu, itu dokter, saya mau ngomong sama dokter ini lebih oke daripada kepala suster itu menurut saya. Saya bilang, sus, yang jaga 24 jam perempuan itu, boleh nggak dokter keluar? Saya mau ngobrol sama dokter ini. Suster keluar sebentar, saya mau ngomong sama dokter ya. Terus dokter juga bilang, silakan kamu keluar, dia mau ngobrol sama saya. Terus dia keluar, saya cerita sama dokter Andri ini kejadian yang sebenarnya. Dia baru berani tentang bunuh diri, gini-gini. Sampai dokter ini sepertinya bengong, kaget. Terus dia bilang, si suster ini ya? Iya, saya bilang. Oh ya, saya bilang, dok, tolong. Saya sampai gini loh. Dokter juga bilang, gini-gini juga, saya akan lakukan bagian saya. Kayaknya dokter ini baik banget, masih muda, 44 tahun. Begitu udah ngomong, dokter ini keluar, ini suster B kan mau ganti shift. Mau ganti shift, jadi dia masuk ke dalam kamar saya. Dia berlutut, saya angkat dia. Terima kasih sama saya. Dia merasa kayaknya udah dia nggak dipecat, rasanya kira-kira lah. Dia bilang saya yang menyelamatkan dia. Jadi dia nggak mau kayak gini lagi. Dia bilang kalau dia perlu saya, dia tahu nomor telepon saya nggak tahu nomor telepon dia kan. Tapi di itu kan dia tahu. Dia bilang dia akan telepon saya segala macam. Ya inilah kejadian hidup saya ini yang mungkin ya aneh. Kalau kita ikut Tuhan ya, tapi kenyataannya begini, Pastor. Iya. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara lihat nggak? Seperti tadi saya bilang, ada orang yang jalani hidup. Dia pikir ya sudah, memang dunia kita harus hidup seperti ini. Tetapi dari kesaksian ini, saudara bisa sadar bahwa Tuhan intervensi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mulai jatuh, kemudian nggak merasakan sesakit yang semestinya dialami oleh banyak orang. Kemudian di dalam pesawat hanya ada kerinduan ingin bercerita, ngobrol, kemudian menjalin sebuah hubungan yang baik dengan seorang ibu dan bisa memberitakan kabar baik. Dan kemudian masuk di rumah sakit yang tadinya tidak diinginkan oleh keluarga, tapi kemudian ternyata bisa menjadi saksi dan bisa menolong orang yang walaupun sudah memberikan pelayanan yang kurang bagus, malah salah. Tetapi rupanya orang itu ada di dalam pergumulan hidupnya dan Tuhan bisa memberikan hati kepada Ibu Nelly untuk memberitakan kabar baik, menyelamatkan dia dari bunuh diri dan dari pekerjaannya. Saudara percaya setiap langkah saudara dan saya, walaupun kadang kita tidak merasakannya, tapi Tuhan ada di belakang kita, ada di depan kita, ada di samping kanan kita, ada di samping kiri kita, dan di dalam hati kita menuntun hidup kita senantiasa. Amin. Thank you Cinelli untuk kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.